Saya mau tanya, saya punya teman, dia kan OS, habis itu dia ditangkap polisi, dia menyerahkan diri di imigrasi, habis itu terakhir dia ngabarin orang tuanya, dia itu bilang katanya di penjara selama 3 bulan. Dok, suaramu nggak denger dok, kayak di guritan kamu nggak denger sayang. Maaf nih, ini soalnya majikan saya dia duduk di ruang tamu dan saya di dapur. Temenmu di penjara 3 bulan, terus? Teman saya itu OS, terus dia menyerahkan diri karena mau pulang. Oke, terus? Dia bilang terakhir ke orang tuanya, katanya 3 bulan di penjara. Apa itu benar nih? Dan terus itu kira-kira apa bisa kami sebagai teman mencari informasinya di imigrasi atau bagaimana nih? Ibunya tahu dari mana kalau dia di penjara 3 bulan? Dia sempat terakhir WA, katanya bilang jangan khawatir, aku bentar lagi di penjara selama 3 bulan gitu. Keputusan dari polisi itu nggak bisa ditebak sayang. Jadi saya nggak tahu apakah dia benar-benar di penjara atau enggak, karena keputusan dari polisi itu nggak akan ngasih tahu kamu ditangkap atau seperti apa, nggak kayak gitu konsepnya. Kalau orang ditangkap itu tiba-tiba hilang sayang. Oh begitu. Iya. Apa bisa, soalnya kan ini dari keluarganya juga bingung mencari kabarnya dia. Dia di Hong Kong berapa lama sih? Kaburannya berapa lama? Gimana nih? Kaburannya berapa lama? Saya kurang tahu, mungkin sekitaran sudah lama di sini Miss. Tahunan kalau nggak salah. Karena setahu saya kalau lebih dari 2 tahun penjaranya lama gitu loh. Makanya saya nggak berani memprediksi, karena setahu saya kalau orang di penjara itu hilang. Mereka nggak akan ngasih tahu di penjara 3 bulan, 4 bulan, itu nggak ada. Saya malah curiga orang yang ngomong di penjara tapi ngasih kabar, itu sebenarnya nggak di penjara. Terus kalau misalnya kan dia punya barang-barang di sini, terus itu kalau kita bantu buat beresin, terus buat paketkan semuanya ke Indo, apa itu juga jadi masalah buat yang membantu Miss? Saya kurang tahu membantu itu apakah bermasalah atau tidak. Setahu saya kalau dia tidak menyuruh, takutnya di dalam situ ada barang-barang terlarang, kamu tahu? Kalau menurut pendapat saya bukan punyamu, dia tidak meminta, jangan. Ndok karo ngising apa piye to, Ndok? Kok suarane banyu, Ndok? Ini nyuci. Ya jok karo dolanan banyu ne. Ngene wis ngrungokne wangel kok. Pateni dikek banyune, Nduk. Kowe iki ate takok apa ngejang tukaran to? Di dapur. Nyuci suara mesin cuci. Iya, pertanyaanmu mau? Kalau misal barang-barangnya itu kita bantu buat beresin, apa buat masalah baru, bikin masalah baru gitu loh. Kita nanti yang bantu, apakah dapat masalah juga gitu. Saya kurang tahu apakah dapat masalah juga atau tidak. Karena yang saya takutkan adalah di dalam rumah itu, di dalam situ, apakah semuanya barang dia atau bukan? Apakah kamu tahu? Bagaimana kalau di dalam barang itu ada barang-barang terlarang atau barang tertentu? Apakah kamu tidak akan bermasalah? Itu tanya dirimu sendiri. Kalau kamu siap dengan segala resikonya, nggak ada masalah. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman, jadi kalau temenmu di penjara itu biasanya hilang, nggak ada kabar. Apalagi telepon orang Indonesia, apalagi WA-an, nggak bisa. Udah ditangkap, udah selesai, kelar. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau saya itu mendengarkan ada orang yang di penjara masih SMS-an, masih WA-an, itu saya curiga. Dia itu tidak tertangkap, menangkap-nangkapkan diri. Itu menurut pendapat saya ya. Kalau mohon dikoreksi jika saya salah, karena setahu saya kalau ditangkap ya ditangkap.
bar wes Hongkongnya wes gak ada ampun. Nggak ada ampun-ampunnya lah, tapi bisa ngabarin di penjara 3 bulan. Wih ya enggak loh, enggak kayak gitu konsepnya. Karena sebelum sidang kita nggak tahu ditangkapnya berapa lama. Itu menurut pengalaman saya ya, mungkin karena sekarang ini sudah banyak pengalaman-pengalaman yang beda. Terus Dwe Sakti Mandraguna kan saya nggak tahu ya, jadi sudah tahu diprediksi di penjara 3 bulan, saya nggak tahu. Intinya adalah berdasarkan pengalaman saya di penjara kira nyekel HP kok iso teleponanku ya mau. Saya nggak tahu apa yang terjadi, benar nggak sih? Jadi saya tidak ingin mengatakan salah atau benar, tapi berdasarkan pengalaman saya bilang tidak bisa komunikasi. Ngerti ya pora? Aku pakai bahasa halus, bojoku gila langsung mlebu kamar ya. Ditutup lawangnya rek. Jadi seperti itu. Oke, ini keluarga. Ini ada yang telepon saya sebentar. Halo? Halo? Halo Mas. Waalaikumsalam. Piye Mas?